Ilahi tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan wafir dunubi fa'innaka ghafirudz dzambil azim. Teman-teman sekalian, bait-bait kasidah itu ditulis dan dirangkai oleh para ulama adalah tentang pengakuan dosa seorang hamba. Ketika seorang hamba berada di puncak penyesalan dan merasa tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba yang kotor, sehingga dia mengatakan, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi, sesungguhnya saya tidak layak masuk ke surga Firdaus. Saya kotor, saya hina, saya penuh cela, saya banyak aib, saya banyak dosa. Sangat tidak layak saya masuk ke surga Firdaus-Mu ya Allah. Tidak ada satupun amal yang bisa saya banggakan sehingga menjadi jalan bagi saya masuk ke surga Firdaus-Mu ya Allah. Kita harus merasa diri kita rendah di hadapan Allah. Itulah kenapa kita sujud. Dan Allah suka kepada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Itulah kenapa Allah suka kepada hamba yang bersujud. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan kunci amal solih, saya tidak punya kuncinya ya Allah. Saya beramal solih tetapi belum layak untuk membuka pintu surga. Saya sholat, saya puasa, saya tarawih, saya sedekah, tapi semua itu belum cukup untuk membuka pintu surga karena keterbatasan amal solih saya. Masih banyak kesalahan dalam amal-amal yang saya kerjakan karena saya bodoh ya Allah. Lalu bagaimana nasib saya kelak di akhirat ya Allah? Jika ditimbang-timbang, sungguh kedurhakaan saya lebih sering daripada istighfar saya ya Allah. Saya tidak pantas menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tetapi saya juga tidak akan kuat dengan azab neraka jahim-Mu ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhluk-Mu yang sanggup merasakan azab neraka-Mu. Semuanya takut kepada neraka-Mu ya Allah. Jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, jangankan 1 hari, sedetik pun tidak akan sanggup ya Allah. Karena saya mendengar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, azab yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah dipakaikan baginya sendal terompah dari api yang membakar kakinya sampai mendidihkan kepalanya. Itulah azab yang paling ringan di neraka untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya ya Allah? Dosa saya banyak. Saya pernah durhaka kepada ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka, dan saya tidak sanggup ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya. Saya marahi ibu saya karena satu kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat salah dibandingkan ibu saya. Tapi ibu memaafkan saya. Ketika di waktu kecil saya memecahkan barang-barang ibu saya memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tapi ketika telah dewasa, tidak sengaja ibu saya yang sudah tua renta kadang memecahkan barang saya, merugikan sedikit saja dari harta saya marah seperti setan ya Allah. Saya bentak ibu saya ya Allah, bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut.
Pantaskah seorang ibu merasa takut terhadap anak yang dia kandung 9 bulan, yang dia lahirkan dengan taruhan nyawa, yang dia susui dengan darah dagingnya, yang dia didik, dia jaga, yang dia berjaga di malam hari tidak tertidur demi untuk menjaga anaknya dari seekor gigitan nyamuk? Pantaskah ibu merasa takut terhadap anaknya sendiri? Cukup satu dosa besar saja durhaka kepada ibu membuat saya pantas masuk api neraka. Belum lagi dosa saya kepada ayah, ketika saya berdebat habis-habisan di hadapan ayah saya, hanya ketika ayah saya menasihati saya dengan satu nasihat sederhana. Saya debat ia, seolah-olah wawasan saya lebih banyak, ilmu saya lebih banyak, pergaulan saya lebih luas, pendidikan saya lebih tinggi, padahal semua itu saya dapatkan hasil dari perjuangan dan pengorbanannya.